Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadits as-sabi' ashar. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-17. Istiqamah terus, gaskan terus, konsisten terus, jangan sampai tidak gacor sebagaimana yang di awal. Umumul ihsan. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibha وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم عن أبي يعلى dari Abi Ya'la. Siapa Abi Ya'la? Abu Ya'la atau Aba Ya'la bebas. Siapa Abi Ya'la? Beliau adalah Shaddad ibn Aus. Kalau diterusin ke atas, di sini ada kelanjutannya lagi. Shaddad ibn Aus ibn bapaknya lagi Thabit. Nah, ketika saya sebut Thabit, kalian tidak pasti, sebagian di antara kalian ya, pasti mungkin tidak asing dengan yang ada nama Thabit-Thabitnya. Siapa? Ya, benar. Hassan bin Thabit. Salah satu sahabat Rasulullah juga, penyair pribadinya Rasulullah juga, yang karyanya seringkali teman-teman lantunkan di dalam banyak majelis. Siapa beliau? Hassan bin Thabit. Kalian kalau gak kenal Hassan bin Thabit, keterlaluan sih. Ya Allah, kalian selalu pakai karya-karyanya buat nyanyi-nyanyi, ya, di atas panggung bla 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 dan sebagainya, tapi kalian nggak tahu siapa pengarangnya. Aduh. Sorry, tidak. Tiba-tiba saya di chat sama salah satu brand yang diboikot. Nggak tahu apa yang terjadi. Nawarin kerjasama mungkin. Hassan bin Thabit, ya, Hassan bin Thabit radhiyallahu an. Nah, lanjut lagi. Hassan bin Thabit ini karyanya seringkali teman-teman pakai yang mana? Yang itu loh, yang Qamarun. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ain wa atyabu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang itu loh, yang sebelumnya Qamarun itu loh. Nah, itu pengarangnya siapa? Hassan bin Thabit. Kalian harus tahu kisah kilas balik kenapa sampai Hassan bin Thabit mengeluarkan syair yang seperti itu. Hassan bin Thabit ini dulu adalah penyair jahiliyah. Jadi sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau sudah menjadi seorang penyair. Dan setelah bertemu dengan Rasulullah, syair yang tadinya berawal dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, langsung beralih isinya memuji Rasulullah, nasihat dan sebagainya. Itulah kelebihan dari Hassan bin Thabit. Tapi fokus cerita kita kali ini bukanlah mengenai Sayyidina Hassan bin Thabit. Kita fokus terhadap ponakannya beliau. Ponakannya Hassan bin Thabit. Siapa? Shaddad. Jadi nasabnya kan bertemu di Thabit nih. Nih kita bahas Thabit nih. Thabit adalah puncak kakeknya. Thabit ini punya beberapa putra. Salah satu putranya ada yang bernama Hassan ini, dan ada yang bernama Aus. Nah, Aus dan Hassan ini bersaudara. Nah, Aus punya anak namanya Shaddad. Makanya Shaddad ini adalah ponakan dari Hassan ibn Thabit. Lanjut, Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Nah, beliau, kita bahas pribadinya Sayyidina Shaddad ya. Sayyidina Shaddad adalah seorang sahabat yang benar-benar mulia. Beliau telah berhasil meriwayat yang hadisnya sampai ke kita ada 50 hadis. 50 hadis yang bahkan salah satunya juga tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Shaddad ibn Aus ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Abu Darda, salah satu sahabat Rasulullah yang lain, pernah bersaksi mengenai Shaddad ibn Aus. Apa perkataannya? Inna Allah azza wa jal yu'ti ar-rajula al-ilm wa lam yu'tihi al-hilm. Wa inna Allah yu'ti ar-rajula al-hilm wa lam yu'tihi al-ilm. Wa inna Allah yu'ti Shaddada ibn Aus al-ilm wal-hilm.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang hanya memberi al-ilm. Apa itu al-ilm? Ilmu, tapi tidak memberikan al-hilm. Al-hilm ini punya banyak makna. Maknanya bisa pemahaman yang begitu tajam, atau bisa bermakna kesabaran, atau bisa bermakna kelembutan, dan hal-hal yang serupa itu. Terkadang Allah hanya memberikan ilmu, tapi tidak memberikan gini, pakai bahasa. Terkadang Allah hanya memberikan ilmu, ini kata Sayyidina Abu Darda, tapi tidak memberikan kepada seseorang itu hilmu. Ada ilmu, ada hilmu. Terkadang Allah hanya memberikan al-hilm, tapi tidak memberikan al-ilm. Ketajaman berfikir, tapi tidak diberikan ilmu. Tapi khusus untuk sahabat yang satu ini, Shaddad ibn Aus, tapi Allah memberikan Sayyidina Shaddad apa? Ilmu dan hilmu. Kelebihan beliau. Lanjut hadisnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qal innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mencatat, telah mewajibkan, telah memerintahkan untuk selalu berbuat ihsan. Ihsan, di episode kemarin, hadis mengenai malaikat Jibril yang bertemu dengan Rasulullah dan sebagainya, saya sudah bahas secara mendetail. Ya, silakan teman-teman tonton kembali video itu, dan ihsan sudah saya bahas di sana. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan kepada setiap manusia, kepada atas segala sesuatu kepada setiap manusia. Maka ihsanlah dalam berbagai macam kehidupan kita. Ihsan terhadap sesama muslim, ihsan terhadap orang baik, ihsan bahkan terhadap orang buruk, ihsan bahkan terhadap orang kafir, ihsan bahkan terhadap benda mati, ihsan terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ihsan terhadap diri kita sendiri. Berusaha berbuat ihsan, berbuat yang baik, berbuat yang indah, lebih dari sekedar melakukan. Itu namanya ihsan. Melakukan yang wajib itu ihsan, tapi lebih daripada sekedar yang wajib itu jauh lebih baik. Bahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya apa? Fa idza qataltum, bro, sis, dengerin nih. Ini hadis ini luar biasa nih. Ini hadis, ini orang kalau sudah benci Islam dengar ini langsung kayak push gitu. Fa idza qataltum, mana ada ayat agama lain yang mengatakan hal yang serupa. Wallahu a'lam, mungkin ada ya. Saya belum pernah baca buku-buku agama lain. Cuman kayak ini narasi yang luar biasa loh. Fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Yang dimaksud di sini adalah bunuh yang halal. Bunuh yang halal seperti apa? Qisas bagi seorang algojo, sembelih hewan, atau rajam, atau apapun yang sifatnya mungkin harus dipancung, dihukum mati dan sebagainya. Itu benar-benar harus berbuat baik, bahkan dalam proses yang dianggap tidak baik. Lanjut. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, dan apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaknyalah kalian menajamkan pisau kalian. Pisau kalian tuh harus ditajemin, ya, ditajemin pisaunya, dan hendaknyalah kalian memberikan kesenangan yang luar biasa kepada calon hewan yang akan kalian sembelih. Jadi sebelum kalian sembelih hewan, dienak-enakin dulu, dikasih makan yang enak, dipijat-pijat dengan cara yang santai. Itu perintah Islam. Bro, gak mungkin ada agama di dunia ini yang selembut Islam, yang sehebat Islam. Coba aturan-aturan di dalam Islam seperti apa? Pertama, Rasulullah menyuruh mempertajam hewan, mempertajam pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Tujuannya untuk apa? Agar hewannya langsung lekas mati. Kalau di film-film, aku tidak ingin membunuh, tidak puas aku langsung membunuhmu, aku harus menyiksamu. Begitu kan kalau di film, bukan di anime-anime samurai, ya, anime-anime samurai dan sebagainya. Itu kan biasanya mereka begitu tuh. Aku tidak akan langsung membunuhmu, aku akan menyiksamu terlebih dahulu. Nah, di dalam Islam tidak. Bahkan dalam proses qisas, pedangnya harus tajam.
Bahkan diceritakan salah satu syarat pedang yang digunakan untuk qisas itu, ketika pedangnya begini, ya, pedangnya begini, terus ada kain yang dilempar di atasnya, itu kain jangankan diginikan, diterbang aja langsung kebagi jadi dua. Itu salah satu syaratnya. Kemudian ketika mengasah pedangnya, mengasah pisaunya, tidak boleh dilihat sama hewannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaddi asyifari wa an tuwara 'anil bahaim. Atau kama qala as-sahabiyul jalil radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Untuk menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, dan agar jangan sampai pisau itu dilihat sama calon hewan yang akan disembelih. Jadi jangan di depan matanya, gue bunuh lo ya. Enggak boleh. Harus diasahnya di tempat yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijangkau oleh sang hewan tersebut, baru diasah. Habis itu hewannya dienakin, dibikin santai. Bahkan para ulama menyebutkan loh secara spesifik. Bayangin ini dengerin. Ketika menyembelih, jangan disembelih ketika hewannya atau kambingnya atau sapinya itu sedang mengambil nafas, sedang menghirup nafas, tapi ketika membuang nafas. Karena ketika lagi menghirup nafas, sembelih langsung kayak kaget dan sebagainya. Makanya para ulama menyebutkan ketika dibuang baru disembelih. Bayangin, Islam tuh seindah itu loh mas bro. Masa gak mau masuk Islam? Islam sudah seindah itu dan Anda gak mau masuk Islam, rugi dong. Rugi dunia dan rugi akhirat. Makanya, please, bagi semua teman-teman saya, ini ihsan, berbuat baik itu diperintahkan dalam setiap perbuatan seorang manusia, bahkan dalam kondisi terjahatnya. Even kalian itu pencuri, even kalian itu maling, even kalian itu begal, yang tentu saja kalian bersalah di hadapan Allah, salah sesalah-salahnya, jelek sejelek-jeleknya. Gak mungkin ada yang namanya maling bersih, gak ada kok. Tapi kalau misalkan kalian berbuat jahat, berbuatlah jahat dengan cara yang baik. Ingat, saya gak ada niatan untuk bilang ke kalian bahwa kalian berbuat jahat itu kemudian boleh. Wallahil azim tidak. Tapi kalau kalian ingin berbuat jahat, pengen nyuri, jangan nyakitin orang yang kalian curi. Kalau pengen nyuri, lihat-lihat dulu yang kalian curi ini. Kalau misal kalian ambil hartanya, dia masih bisa makan apa enggak? Dia masih bisa bayar cicilan apa enggak? Kalau kalian pengen, atau hal-hal yang bahkan dalam kondisi terburuk pun berusaha berbuat baik. Dalam kondisi yang terburuk pun, saya minta tolong berusaha berbuat baik. Dalam kondisi yang paling haram pun, tolong berusaha berbuat baik. Dalam kondisi kalian berzina, wal'iyadu billah, nasallallahu salam wal afiyah, jangan berbuat yang jahat. Jangan disebar-sebar rekamannya dan sebagainya. Lagi-lagi, jangan dipelintir-pelintir ucapan saya lantas kalian berkata bahwasanya, oh ini Husain menghalalkan yang haram. No, wal'iyadu billah, nas'alullah salam wal afiyah. Maksud kami di sini adalah sekalipun kalian berbuat sesuatu yang buruk, tolong buruknya harus dengan cara yang baik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Tapi yang lebih baik dan yang diwajibkan adalah jangan pernah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci perzinahan, Allah benci pencurian, Allah benci perampokan, Allah benci begal dan sebagainya. Hadza wallahu rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.